Oke, hari ini kita punya satu cerita yang cukup menarik buat kita bedah bareng. Iya, Sumber kita kali ini dari tribunbulukumba.com. Laporannya soal rencana eksekusi lahan di Kajang Bulukumba yang ternyata gagal total. gagal total ya. Betul. Jadi, misi kita sekarang adalah coba ngertiin apa sih yang sebenarnya terjadi di hari Senin, 12 Januari 2026 itu. Kenapa putusan Mahkamah Agung yang udah final malah mental gitu aja di lapangan? Dan ini penting karena ini bukan sekedar unjuk rasa kecil-kecilan. Nah, itu dia. Ini aksi massa yang sampai melumpuhkan satu area. Oke, ayo kita bedah ini. Jadi ceritanya gini, Pengadilan Negeri Bulukumba itu seharusnya mengeksekusi sebidang tanah Oke. milik Andi Syarif binti Dea di Dusun Tamalaju. Tapi prosesnya harus batal di tengah jalan. Batalnya ini karena masalah administrasi atau gimana? Justru itu, penyebabnya bukan masalah teknis atau administrasi, tapi murni perlawanan fisik. Besar-besaran pula dari pihak keluarga tergugat. Tunggu. Perlawanan fisik sampai bisa membatalkan putusan pengadilan yang statusnya sudah ingkrah. Sudah berkekuatan hukum tetap, kan? Nah, ini dia yang menarik. Ini jarang-jarang terjadi, kan? Tepat. Dan ini nunjukin kekuatan aksi kolektif di lapangan itu bisa secara efektif menghentikan proses hukum yang di atas kertas udah final. Oke, coba gambarin deh seberapa besar perlawanannya, biar kita semua bisa kebayang situasinya. Gini, aksi itu dimulai dari pagi banget. Laporannya bilang sekitar jam 6 pagi Wita. Wah, subuh itu. Betul. Dan yang turun ke jalan itu lebih dari 200 orang. 200 orang? Iya, mereka langsung memblokade akses jalan kecamatan. Jadi orang yang mau ke Kasi atau desa lain, ya udah harus putar balik cari jalan lain. Blokadenya ini gimana bentuknya? Apa cuma kumpul-kumpul aja? Oh, bukan sekedar kumpul. Mereka bangun barikade fisik. Ini yang menunjukkan keseriusan mereka. Barikade fisik? Maksudnya? Di laporan disebutin detail banget, ada tumpukan batu gunung yang dihamburkan di tengah jalan. Wow. Terus ada potongan kayu besar, boks jualan, bahkan meja dan bangku ditaruh di tengah jalan raya. Tunggu dulu, saya baca di laporannya bahkan ada pohon yang sengaja ditebang, ditaruh melintang di jalan. Nah, itu dia. Aksi menebang pohon itu kan butuh waktu, butuh alat dan koordinasi. Bener, nggak mungkin spontan itu. Persis. Itu sinyal paling kuat kalau perlawanan ini sudah dipersiapkan, bukan sekedar amarah sesaat. Ada pengorganisasian di baliknya. Jadi bisa kita bayangin ya suasananya di sana. Jalanan lumpuh total. Betul, motor aja nggak bisa lewat. Dan massa terus lalu lalang. Di laporan juga disebut ada aktivis yang ikut orasi, menyuarakan penolakan. Iya, kalau kita hubungkan semua ini, jadi jelas kenapa eksekusinya gagal. Karena apa? Ya karena panitera dari PN Bulukumba itu secara fisik aja nggak bisa sampai ke lokasi. Mustahil. Oh, jadi mereka bahkan nggak bisa bacain putusannya. Benar, agenda pengadilan hari itu digagalkan oleh bisa dibilang tembok manusia dan barikade di lapangan. Bukan lewat proses hukum lagi. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini? Kita lihat contoh nyata di mana kekuatan kolektif warga Betul. berhasil menahan laju sebuah keputusan hukum formal yang padahal sudah final. Ini benturan langsung antara otoritas hukum dan perlawanan masyarakat. Tepat sekali. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Apa itu? Sumber kita kan menjelaskan dengan sangat baik bagaimana eksekusi itu dihentikan. Detailnya lengkap. Ya, Tapi yang enggak terjawab adalah mengapa masyarakat di sana punya ikatan emosional yang begitu kuat sama lahan itu. Apa cerita di balik sengketa ini yang bisa memobilisasi ratusan orang, bikin mereka rela nebang pohon dan menantang langsung putusan Mahkamah Agung? Nah, itu misteri yang lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Ujuloi, Kecamatan Bulukumba, Kecamatan Relalo, dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba maupun di luar Kabupaten Bulukumba. Hal yang paling mendasar sebagai manusia adalah kami hadir karena ada ketidakadilan di Kabupaten Bulukumba. Kami
Kami hadir niatannya hanya satu, mau menegakkan keadilan di Kabupaten Bulukumba ini. Olehnya itu, kehadiran kami bukan berarti ada kepentingan yang terselubung di dalamnya. Niatulnya adalah hanya untuk pastabikul khairat. Kami hanya berpastabikul khairat di tempat ini. Kami berjuang untuk ketidakadilan. Kami berjuang untuk sebuah kebenaran. Olehnya itu, kepada seluruh aktivis yang bergabung di aksi yang kemudian kita lakukan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada A1 dan beberapa organisasi lainnya, khususnya pemuda Pancasila yang meluangkan waktunya untuk hadir di Kabupaten Bulukumba ini, di Kecamatan Kajan, di Desa Bantoranlu ini. Tujuannya hanya satu, dia mau berbuat, dia mau memperlihatkan bahwa masyarakat masih ada orang-orang yang punya gagasan, yang punya kualitas diri, yang mau memperhatikan sampai ke pelosok. Itu dibuktikan karena kehadirannya kita semua di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada aparat negara, khususnya TNI yang senantiasa hadir di tempat ini mengawal aksi yang kemudian kami lakukan. Kepolisian mulai dari tadi malam sampai hari ini mereka hadir mengamankan proses yang kemudian kita lakukan. Ingat, hal yang kemudian kami lakukan ini bukan mau mencoba untuk melawan yang namanya negara. Tidak sama sekali. Kami paham, kami tahu caranya untuk bersikap. Tapi kami berjuang karena ada proses hukum yang kemudian keliru di dalamnya. Putusan pengadilan kami terima bahwa ada 6 hektar yang kemudian mau dieksekusi. Secara garis besarnya kami terima. Cuma kondisi yang terjadi di lapangan itu tidak berbanding lurus. Yang terjadi adalah hasil considering yang kemudian dilakukan oleh pengadilan itu sendiri, itu tidak membuktikan bahwa hanya 6 hektar yang kemudian dimenangkan oleh penggugat, tetapi realisasi yang terjadi di lapangan kurang lebih 12 hektar, saudara-saudara sekalian. Sub 1 menurut putusan pengadilan itu ada 3 hektar, tetapi ketika turun ke lapangan kurang lebih 5,8 hektar yang terjadi di sana. Di sub 2 itu 2 hektar dan di sub 3 1 hektar. Ketika kita total semua berdasarkan kajiannya teman-teman, itu kurang lebih 12 hektar. Yang 12 hektar inilah yang kemudian kami perjuangkan. Kasihan masyarakat yang ada di tempat ini. Saudara-saudaraku sekalian, mari sama-sama ketuk hatinya kita. Kita mulai dari tempat ini berhitung sampai 20 rumah. 20 rumah ini yang akan dieksekusi. Hati mana yang menerima, saudara-saudara sekalian? 12 rumah ini tanpa dasar hukum yang jelas tentu kami tidak terima. Selaku pemuda di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kecamatan Kajan, kami tidak terima ketika masyarakat diperlakukan seperti ini. Betul tidak, saudara-saudara sekalian? Inainan tongko kang isirin Nabi Jaya, punatannya di tengah sini maya. Punara kini tengah bisa tampakun nih. Suatu waktu nanti, hari ini akan terjadi di Desa Bantoranlu. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Desa Tambangan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Desa Bantama. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Desa Tanah Toa. Ini yang harus dihilangkan. Ada mafia-mafia tanah yang sengaja untuk bermain di Kabupaten Bulukumba. Selaku pemuda, ini yang kemudian harus diberantas. Ini yang harus dibuktikan bahwa kami punya niatan untuk membangun Kabupaten Bulukumba. Mau melawan hukum di Kabupaten Bulukumba yang berarti bahwa ada gagasan, ada penafsiran, ada kualitas diri yang kemudian kami tawarkan. Bukan serta-merta mau melawan hukum. Tidak. Kami hanya mencoba untuk mengikuti proses hukum, lalu kemudian kita lawan dengan hukum. Hanya saja proses yang kemudian begitu cepat. Bayangkan saudara-saudara sekalian, putusan pengadilan itu tanggal 2, kemudian informasi masuk nanti di tanggal 8. Otomatis berapa hari kerja yang kemudian kita lakukan. Mulai hari Jumat, saudara-saudara sekalian, perlu saya jelaskan dan perlu saya sampaikan, keluarga yang ada di Desa Bantoranlu ini di hari Jumat sudah berusaha untuk melakukan proses hukum, menolak eksekusi lahan, dimasukkanlah surat ke pengadilan. Sampai hari ini saudara-saudara sekalian, belum ada nomor registrasi yang diberikan oleh pengadilan itu sendiri. Tentu sebagai pemuda pertanyakan itu, kenapa demikian? Kami sudah melakukan proses hukum untuk menolak yang namanya eksekusi lahan, tetapi pihak pengadilan sampai hari ini belum memberikan nomor registrasi. Itu membuktikan bahwa ada permainan di dalamnya. Secara gagasan, secara kepemudaan, kami mencoba untuk melawan lewat pendekatan hukum.
Tapi buntu sampai di situ. Sampai ini belum ada kejelasan. Olehnya itu, sesuai dengan konsolidasi teman-teman semua, maka kita tutup tempat ini. Tidak ada akses yang terjadi di Desa Montoranu. Kita tutup tempat ini apapun bentuknya. Kalaupun misalnya sesuai dengan informasi beberapa teman-teman yang ada di Desa Tamato yang menyampaikan bahwa ekskavator sudah ada di Kupang, maka saya ucapkan selamat datang, silahkan masuk. Tapi yakini saja, Anda disewa 15 juta untuk datang di tempat ini, maka kerugiannya 1,5 M. Saya yakini saya akan bakar tempat itu. Pastikan itu satu-satunya langkah yang kemudian kita mau tempuh adalah melakukan penolakan, melakukan perlawanan apapun bentuknya. Ketika hari ini ada yang namanya pertumpahan darah di tempat ini, maka hari ini pula saya yakini saya sudah wakafkan diri saya sudah jihadkan diri saya bahwa kalaupun ada pertumpahan darah, darah pertama yang menetes di tempat ini itu adalah darah saya, saudara sekalian. Saya berjuang bukan karena kepentingan pribadi, tapi karena keluarga saya yang dijadikan korban daripada mafia-mafia tanah di Kabupaten Bulukumba. Tentu secara pribadi saya tidak akan pernah diam. Saya akan melawan sampai titik darah penghabisan, saudara sekalian. Saya tidak pernah yang namanya melawan hukum. Kami mengikuti proses hukum. Tapi kalau misalnya ada 12 hektar secara penafsiran dari seluruh teman-teman kerjanya, maka itu yang kami tolak. Kalau yang 6 hektar kami terima sesuai dengan putusan yang terjadi. Tapi ketika dilakukan konsentrasi secara terbuka, semua elemen hadir, maka saya yakini dan percaya kita pemenang, saudara-saudara sekalian. Mulai dari 1942, keluarga tangga saya ini memantau mekuni di tempat tidak pernah ditafsirkan bahwa tempat itu adalah sawah, tapi dia adalah pemukiman warga yang dimenangkan oleh penggugat adalah sawah, bukan kediaman warga, bukan tempat tinggal warga. Yang dimenangkan adalah sawah seluas 3 hektar. Itu yang harus ditekankan. Kemenangannya dia adalah sawah di sub 1 sebanyak 3 hektar, bukan pemukiman warga. Jadi kalau misalnya dia mau menggusur 18 rumah di tempat ini, maka yakin dan percaya saudara-saudara sekalian, kita kami sini Nabi Jantan. Kita percuma kita hidup, Pak. Percuma kita hidup di dunia ini ketika tidak mampu bermanfaat bagi sesama. Apalagi di Jantan nih, rugi Kimantan di Linoa. Saya secara pribadi, kalau misalnya orang menganggap bahwa kehadiran saya di tempat ini itu karena aktivisnya, tidak. Saya hadir di tempat ini bukan karena aktivisnya saya, tapi saya adalah keluarga korban. Pidana itu digugata. Secara putusan hukum kami terima, tapi dalam proses konsentrasinya itu yang kemudian kami pertanyakan. Makanya kami minta secara terbuka kepada aparat negara, mulai dari TNI sampai misalnya Kapolres sampai pengadilan, mari kita kaji ulang. Kita terbuka, transparansi dalam proses konsentrasi. Kita tunjuk titik mana dimulai dari 3 hektar itu. Di sub 1 kita mau bertanya di mana titik awal sehingga dia dimenangkan 3 hektar itu. Kalau misalnya berdasarkan pada penyampaian dari para penggugat mengatakan bahwa mulai dari rumah ini sampai di ujung atas itu ada sekitar 20 rumah, maka secara pribadi kami tolak. Kenapa? Karena itu adalah pemukiman, bukan sawah, saudara sekalian. Jadi untuk seluruh teman-teman sekalian, mari rapatkan barisan, satukan komando, satukan persepsi. Ingat, tujuannya kita datang di tempat ini nyatanya adalah ke sebuah kebaikan. Kita hanya berjuang untuk ketidakadilan di Kabupaten Bulukumba. Olehnya itu tetap jaga solidaritas, jangan ada hal-hal yang dilakukan di luar daripada kesepakatan kita bersama. Tetapi ketika misalnya dia memaksakan untuk masuk di tempat ini, harga mati. Ketika forum dialog kemudian kita buka untuk berdiskusi menyoal tentang putusan ini, kemudian dia tidak terima, maka apapun bentuknya, saya yakin dan percaya pertumpahan darah di tempat ini kita akan lakukan, saudara-saudara sekalian. Saya Suandi Bali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atap yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka dalam keadaan hujan maupun panas, teman-teman sekalian. Kemudian sampai hari ini juga keadilan yang menjadi sisi penengah juga bagi pemerintah itu dipergunakan untuk menjadi kaum-kaum yang berusaha untuk menggerogoti tanah-tanah masyarakat Kajang, dan itu sudah terbukti hari ini, teman-teman sekalian.
Hari ini tidak ada lagi yang bisa kita percaya, baik pemerintah, baik aparatur, dan semua segala fisik kepemerintahan. Hanya satu yang bisa kita percaya, masyarakat kita, saudara kita, dan tentunya satu batiniah kita, masyarakat Kajen dan seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba. Saya pribadi tidak percaya dengan segala aparat, karena mereka lah jembatan yang akan menghancurkan rakyat, karena mereka yang akan menjadi benteng pemerintah ketika melakukan penggusuran kepada masyarakat Kajen, teman-teman sekalian. Saya perlihatkan kepada seluruh masyarakat Kajen, walaupun ada kerabat kalian, para militer, para polisi, jangan percaya kepada mereka, karena mereka adalah jembatan pemerintah untuk Bagaimana tanggapannya soal eksekusi lahan, Ibu? Jadi tanggapan saya itu bukan sebenarnya kita mau menolak persoalan putusan atau kita mau menolak persoalan eksekusi, tetapi dalam amar putusan yang ada di pengadilan Bulukumba itu, yang putusan amar putusannya itu 6 hektar, tetapi fakta yang ada di lapangan itu adalah 12 hektar. Kemudian ada di dalam putusan itu tidak ada namanya tanah perumahan, yang ada hanya sawah. Kenapa ada tanah perumahan yang mau dieksekusi? Itu ada tanah perumahan, itu ada sekitar 20 rumah. Itu akan jadi korban, padahal dalam putusan itu tidak ada tanah perumahan. Bagaimana dengan upaya untuk penutupan ini, Bu? Kami punya hak untuk menutup itu, karena kalau kami tidak tutup maka bisa saja pengadilan panitera pengadilan Bulukumba itu akan masuk dan itu akan merusak, akan kemudian itu akan menggagalkan. Yang jelasnya saya akan menggagalkan bagaimanapun caranya supaya pengadilan negeri Bulukumba tidak masuk untuk membacakan eksekusi, karena amar putusan dengan fakta di lapangan itu tidak sesuai. Amar putusan 6 hektar, fakta di lapangan itu adalah 12 hektar. Kemudian ada tanah perumahan, di putusan tidak ada tanah perumahan, yang ada hanya sawah. Nah, di mana letak keadilannya? Di sini. Kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar memperhatikan kami rakyat kecil yang ditindas oleh keadilan. Jujur, kami sangat dirugikan, kami sangat dirampas. Putusan yang ada dalam amar putusan pengadilan negeri itu hanya 6 hektar, tetapi fakta di lapangan itu adalah 12 hektar. Di mana letak keadilan itu? Jadi kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk memperhatikan kami rakyat kecil yang sangat tertindas, yang ditindas oleh hukum. Terima kasih. Ya, terkait dengan penutupan lahan, saya sampaikan bahwa kami tidak pernah ada rencana untuk melawan yang namanya hukum. Hanya saja kami sangat mencintai dan mengikuti proses hukum yang ada. Kondisi yang tercipta di Desa Bontorannu ini, bahwasanya di Desa Bontorannu ini terjadi sengketa lahan. Sengketa lahan yang dimaksud ini yang membuat polemik di masyarakat Kajang ini. Kondisinya yang tidak memungkinkan. Harusnya putusan pengadilan ini ada 6 hektar. Kami tidak persoalkan itu. Silahkan. Cuma kondisi yang terjadi di lapangan tidak sesuai antara putusan dengan kondisi lapangan. Kondisi di lapangan itu terjadi 12 hektar. Ini yang membuat kami sehingga kami hadir mencoba untuk menegakkan keadilan. Apalagi kondisi di Kabupaten Bulukumba terlalu banyak mafia tanah di Kabupaten Bulukumba yang sengaja untuk mempermainkan sistem. Olehnya itu kami seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba ini berjuang meneriakkan tentang kebenaran. Soal penutupan jalan, kami akan percaya, kami akan menutup jalan ini sampai ada kejelasan hukum. Kalau misalnya hari ini dijadwalkan untuk eksekusi lahan, maka kami akan tolak persoalan itu. Kami meminta kepada pihak penanggung jawab untuk kemudian duduk bersama kita diskusikan. Harus dikoordinasikan ulang titik mana yang tidak sesuai. Karena indikasinya kami ada mafia tanah yang sengaja bermain di wilayah kami. Sehingga kehadiran kami sangat berarti untuk kemudian menegakkan keadilan. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.